Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah insiraqus sadri. Dikaruniai seorang hamba kelapangan dada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Yang kemudian dengan kelapangan dada yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi bisa mensikapi segala-galanya dengan penuh kelapangan dada. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat agung, karena jalan dakwah adalah jalan yang berliku dan penuh dengan resiko, sulit, terjal dan sulit. Tapi dengan kelapangan dada maka semua bisa dihadapi dengan sebaik-baiknya. Nabiullah Musa alaihissalam, beliau ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah mendatangi Fir'aun, dan kita tahu siapa itu Musa dan siapa itu Fir'aun, maka di antara doa Nabiullah Musa adalah Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Karena kelapangan dada adalah modal yang sangat besar untuk menghadapi segala kenyataan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan termasuk di antara alamat kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, alamat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kelapangan dada untuk menerima Islam. Mayuritillahu ayahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Untuk berlapang dada ada banyak sebab atau ada banyak kiat untuk mewujudkan kelapangan dada. Yang secara umum kelapangan dada didapatkan dengan bagaimana senantiasa hamba menghadap kepada Allah Ta'ala di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibn Abbas, inna lil hasanah nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya dalam ketaatan itu adalah cahaya dalam hati seorang, dan berserinya wajah, bersinarnya wajah, kekuatan akan meneruskan kekuatan dalam badan manusia dan akan dicintai oleh para hamba. Sehingga secara umum sebab kelapangan dada adalah bagaimana seorang hamba
senantiasa berjalan lurus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa catatan ulama secara singkat di antara sebab-sebab yang menjadikan seorang bisa berlapang dada. Yang pertama dan merupakan sebab yang terbesar adalah mewujudkan tauhidullah. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, a'zamu asbabi ala hasabi kamali a'zamu asbabi insiraq sadri at-tauhid. Di antara sebab yang terbesar untuk terwujudnya kelapangan dada adalah at-tauhid. Ala hasabi kamali wa quwwati wa ziyadati yakunu siraqu sadri li sahibi. Sejauh mana seorang hamba dia mewujudkan kesempurnaan tauhidnya dan kekuatan tauhidnya dan pertambahan tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, semakin bertambah tauhidnya, maka akan terwujud kelapangan dada dalam hati seorang hamba. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna kelapangan dadanya. Semakin kuat tauhidnya, semakin besar pula kelapangan dadanya. Sehingga sejauh mana seorang hamba mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhidnya dan menguatkan tauhidnya, maka akan berbanding lurus dengan terwujudnya kelapangan dada dalam kehidupan seorang hamba. Sehingga orang paling lapang dadanya adalah orang yang paling sempurna tauhidnya, yang paling kuat tauhidnya, yang paling terus dia bertambah baik atau bertambah sempurna tauhidnya. Tauhid adalah totalitasnya hamba dalam mempersembahkan segala ubudiyahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Tauhid ketergantungan hamba yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid di mana hamba memurnikan seluruh amaliyahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tauhid tidak akan memberikan kelapangan dada bagi seorang hamba, sedangkan hamba totalitas hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bertawakal kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, dia memiliki keyakinan yang totalitas tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini Allah adalah akan menyelesaikan segala-galanya, akan mencukupi segala-galanya, sehingga ucapannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala dan Allah sebaik-baik yang mengurusi dirinya. Maka akan membuat seorang hamba betul-betul dia berada dalam kelapangan hidup. Apa yang akan menyempitkan dia, sedangkan dia bersama dengan zat yang memiliki segala-galanya. Ketika seorang hamba dia beramal semata-mata hanya berharap kepada Allah Ta'ala, yang dia kejar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pedulikan dengan manusia, komentar manusia, bagaimana tidak akan mewariskan kelapangan dada ketika seorang hamba benar-benar dia itu hanya memurnikan amalannya semata-mata kepada Allah Ta'ala,
Sedangkan Allah adalah zat yang asy-syakur, yang akan senantiasa memberikan balasan kepada amal hamba sekecil apapun. Bahkan balasan Allah asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsirah. Allah akan balas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Maka ketika seorang hamba dia betul-betul memurnikan amalnya semata kepada Allah, maka dadanya betul-betul akan sangat lapang. Berbeda ketika seorang dia beramal dan yang dia harapkan adalah makhluk, sedangkan makhluk adalah fakir, makhluk adalah dhaif, dan makhluk adalah ini serba memiliki segala kekurangan. Pasti dia akan kecewa dan akan mewariskan kesempitan dada dalam kehidupan orang yang mereka menggantungkan harapannya kepada ini para makhluk. Ini yang pertama. Di antara sebab yang membuat seorang hamba dadanya lapang adalah senantiasa husnudzon, baik husnudzon billah maupun husnudzon bi ibadatillah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau dia beramal pasti Allah akan balas. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ada masalah pasti Allah akan menyelesaikan masalah dia. Sehingga orang yang mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap apapun yang menimpa dia, lalu dia kembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia husnudzon kepada Allah, maka dia pun akan berlapang dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah caci makian, kemudian menjadi target bagaimana mereka akan melenyapkan Nabi dari muka bumi, membunuh atau mengusir, dan segala macam perlakuan buruk ditujukan kepada Rasulullah. Maka Nabi ketika senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah orang paling bisa berlapang dada dengan semua perlakuan mereka. Termasuk ketika di gua yang Abu Bakar As-Siddiq senantiasa penuh dengan kekhawatiran, khususnya mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW, terlebih saat ketika para musuh telah berada di mulut gua. Seandainya mereka membungkuk sedikit, melongok sedikit ke gua, pasti akan melihat. Kata Nabi, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnaini thalithuha Allah. Apa sangkaan anda wahai Abu Bakar terhadap dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah akan senantiasa membuat hati seorang hamba lapang. Demikian pula berkaitan dengan husnudzon kita kepada para hamba Allah taala. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya asalnya adalah agar senantiasa husnudzon. Bahkan ketika dia melihat sesuatu yang dia bersangka buruk, maka para salaf kita mengajarkan, berikan atau carilah 70 alasan untuk saudara anda. Seandainya sudah kehabisan sampai 70 alasan, tambahkan alasan, boleh jadi dia punya alasan yang aku tidak mengetahuinya. Artinya senantiasa pertama dia bagaimana membangun sikap husnudzon kepada saudaranya. Ini akan membuat lapangnya dada dalam ini muamalah kita di tengah-tengah
ini kehidupan kita bersama para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kita itu senantiasa suudzon, maka suudzon ini hanya akan mewariskan ini kesempitan hati kita, kesempitan dada kita. Dan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dibangun di atas keyakinan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna keyakinan hamba, semakin ini dia akan besar husnudzonnya dan akan semakin melapangkan dada seseorang. Di antara sebab yang ketiga adalah dawamu dzikrillah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir kepada Allah taala. Yang kita diperintahkan Allah berzikir kepada Allah, bahkan berzikir yang banyak, zikran katsira, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir kepada Allah akan mewariskan ketenangan hati, ini ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati manusia akan menjadi ini tenang. Karena berzikir kepada Allah menyambungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan asal zikir adalah ini zikirnya hati manusia. Karena semua amalan kita tidak akan memberikan banyak manfaat atau bahkan bisa kehilangan manfaat ketika terputusnya hati kita kepada Allah taala. Maka dikatakan para ulama kita bahwasanya al-a'malu tatafadul, amal itu bertingkat-tingkat kualitas keutamaannya, bima tafadhuli ma fil qulub, sesuai dengan apa ya keutamaan yang ada dalam hati manusia. Lalu beliau mencontohkan ada dua orang yang sholat, boleh jadi di satu masjid, di shaf yang sama, durasi waktu yang sama, tetapi selesai sholat, kata beliau, pahala antara kedua orang ini bainal masyriq wal maghrib, perbedaannya antara timur dan barat, jauh, sangat jauh. Apa yang membedakan? Ini ma fil qulub, apa yang ada di hatinya seorang, rasa takutnya, rasa khusyuknya, rasa tawakalnya, rasa harapnya, rasa cintanya. Semakin hatinya diwarnai dengan segala keutamaan amal-amal yang telah Allah ajarkan berkaitan dengan a'malul qulub, maka akan semakin menyempurnakan pahala amal seseorang. Oleh karena itulah, termasuk zikir kita tidak akan banyak manfaat kecuali disertai dengan zikrul qalbi, yang merupakan asal zikir kita adalah zikirnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikrul qalbi, ada zikrul lisan, ada zikrul jawarih. Tapi zikirnya lisan kita tidak akan banyak manfaat kecuali apabila hati kita dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan menyimak, dalam keadaan penuh dengan kesadaran mengikuti ucapan-ucapan yang diucapkan dengan lisannya tersebut. Oleh karena itulah para sahabat yang tidak bisa ditandingi adalah diantaranya berkaitan dengan mafil qulub, apa yang ada di hati mereka, berkaitan dengan takutnya, zuhudnya kepada dunia, dan kualitas iman yang ada di dalam hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Khawarij, zahirnya dikatakan Nabi, bahkan para sahabat dikatakan Nabi, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kalian akan menganggap tidak seberapa salat kalian bersama dengan salat mereka. Wa siyamakum ma'a siyamihim, tidak akan menganggap seberapa puasa kalian bersama dengan puasa mereka. Khawarij terkenal orang ahli ibadah, tetapi bagaimana Nabi menggelari Khawarij dan bagaimana Nabi bicara tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an.
derajat yang tidak bisa diraih oleh siapapun. Ini derajat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan itu diantaranya adalah ini ma fil qulub, yang menentukan adalah apa yang ada di dalam ini hati mereka. Zikrullah bagi hati manusia adalah kalma lisamak. Zikrullah bagi hati manusia seperti air bagi ikan, sehingga hidupnya ikan adalah di air, lingkungan air yang cocok. Sehingga bagaimana ketika ikan itu dipisahkan dari air, hati yang kering daripada zikir sama dengan ikan yang dikeluarkan dari ini air. Sehingga dikatakan mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkurullaha kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan antara orang yang dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah taala, dan orang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang keempat di antara sebab berlapangnya dada seorang hamba adalah ilmu syar'i. Semakin sempurna ilmu seorang, semakin menjadi sebab lapangnya dada seseorang. Yang paling bisa berlapang dada adalah yang paling sempurna ilmunya. Semakin sempurna lapang dadanya, semakin berkurang ilmunya, semakin berkurang ini sikap berlapang dadanya. Ilmu adalah cahaya yang akan menyinari hati manusia, sehingga orang semakin kuat ilmunya, semakin kuat cahaya kehidupannya. Dan sebaliknya, kebodohan adalah kegelapan, dan semakin orang bodoh semakin gelap yakni kehidupannya. Maka orang sering ketika minta saran, nasihat, diajarkan sesuatu dengan istilah pencerahan, minta pencerahan, karena memang ilmu adalah ini hal yang akan membuat seorang menjadi cerah, pandangannya menjadi jelas, sehingga Allah menamai risalah yang merupakan hakikat ilmu ini dengan istilah nur. Waj'alna lahu nuran yamsi bihi finnas, dan kami jadikan risalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau adalah cahaya yang dengannya berjalan, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Orang yang paling kuat ilmunya, yang paling sempurna ilmunya, yang paling terang cahaya kehidupannya. Tentu ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang diamalkan, karena ilmu yang tidak diamalkan termasuk ilmu yang la yanfa, yang tidak bermanfaat, dan tidak dikatakan ulama kecuali orang hatinya ada rasa khasyatullah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tegaskan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang benar-benar bisa memiliki rasa takut kepada Allah taala adalah ini para ulama. Sehingga kata Nabi pula, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa mawalah wa aliman wa muta'aliman. Atau kama qala, sesungguhnya dunia adalah mal'unah, terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan berbagai macam kehidupan amal-amal yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrallah wa mawalah, kecuali apabila kehidupan ini diwarnai dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kelazimannya yaitu terwujudnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong dia untuk senantiasa taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Wa aliman wa muta'aliman, dan keberadaan orang yang alim dan orang yang mereka senantiasa belajar. Alim rabbani,
orang yang mereka senantiasa belajar, orang-orang yang mereka berinteraksi dengan ilmu, sehingga dunia ini singkatnya akan penuh dengan rahmat Allah apabila dihuni oleh orang-orang yang mereka berilmu dan memiliki khasyatullah. Berilmu tanpa memiliki khasyatullah arahnya kepada orang-orang Yahudi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka kal himar, yang mereka seperti himar yang menggendong kitab tetapi mereka tidak mengamalkan kitab Allah. Khasyatullah yang tidak diwarnai dengan ilmu, tidak sertai dengan ilmu, maka akan arahnya kepada seperti orang Nasrani yang memiliki semangat takarub pada Allah tetapi dengan segala macam kejahilan, kebodohan, sehingga mereka tersesat. Sehingga baiknya dunia adalah ketika ini bergabungnya antara ilmu dan khasyatullah, dan inilah hakikat ilmu yang mengantarkan seorang hamba dia memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Syafi'i dipanggil ya alim, wahai orang yang alim, katanya Imam Syafi'i, alim adalah man khasyallah, ini orang yang mereka alim adalah orang mereka takut pada Allah taala. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Sehingga tanpa adanya rasa khasyatullah maka ini akan gugurlah atau tidak akan teranggap sebagai orang yang alim. Dia adalah termasuk orang yang jahil minal juhala. Sehingga kebutuhan kita para ilmu adalah sesuatu yang mutlak apabila kita ingin, yaitu hidup kita berlapang dada. Sehingga di dunia ini yang paling bisa berlapang dada adalah orang-orang yang mereka semakin sempurna ilmunya, dan semakin bodoh maka semakin banyak diwarnai dengan kegelapan dan kesempitan hidup. Walaupun dia berada di dunia yang paling canggih, yang paling modern, yang paling lengkap fasilitas kehidupan dunianya, yang paling komplit hiburannya. Orang-orang barat yang dikatakan super modern, maka warna kehidupan mereka adalah kehidupan yang menunjukkan tentang carut marutnya jiwa mereka, rusaknya jiwa mereka, amburadulnya jiwa mereka, dan seseknya kehidupan mereka. Mereka adalah paling banyak mengkonsumsi obat penenang, karena ketenangan hidup mereka cari dengan segala macam pernak-pernik dunia yang tidak pernah akan mereka dapatkan. Sehingga pelarian mereka kepada free sex, pelarian mereka kepada narkoba, kemudian tingkat pembunuhan yang tertinggi di negeri yang mereka tidak mengenal Allah dengan benar, penuh dengan kriminalitas, penuh dengan ini kasus-kasus ini bunuh diri. Ini semuanya terjadi gersangnya jiwa, diantaranya karena tidak sambungnya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bodohnya mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasakan kenyamanan kehidupan yang ada. Al-Imam Ibnu Qayyim mengisahkan tentang dirinya, kami para murid-murid Syekhul Islam apabila telah mencapai pada ini puncak kesempitan dada, kami datangi Syekh kami, itu Syekhul Islam. Kami tatap wajahnya, kami dengarkan perkataannya, maka seakan sinar yang kemudian menyinari dada yang gelap dan kemudian menjadi lapang dada kami. Ini diantara beberapa hal yang disebutkan, dan masih banyak, ada kira-kira 10. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang bismillah. Ya, ini dulu ya kawan, semoga manfaat. Jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.